Abdillah mana lek lama banget? Tahu. Makan aja. Daripada nungguin Abdillah lama, kita makan ngemil dulu aja lek ya? Enak nih. Lu ngemil apa lek? Tansu. Tansungap ini Tansungap. dari gua nggak dikasih sendok dong ya. Ini tansungap ini ada di mana aja lek dia tokonya lek? Ada di Bekasi di Galaksi dan di Mampang, Tendean, di kantor pos masuk ke dalam. Itu kalau mau beli bisa lewat online juga lek ya? Bisa dia di online shop Gojek, Shopee, Grab. Grab. Ada semua lah, ada berbagai macam variasi, ada Chocomaltin, ada yang ori, ada keju juga, ada coklat keju, ada banyak variasi lah. Kalau mau lihat Instagram itu ada di tansu_ngap. Nah, Jadi ya pokoknya nggak nyesel dah kalau makan ini. Coba di zoom nih kalau makan ini. Meledak banget di mulut kan? Tapi udahlah. Daripada nunggu Abdillah kelamaan, kita langsung mulai aja lah ya. Iya. Yuk. Kaleng rombeng. Biar kaleng rombeng, bukan kaleng-kaleng. Biasanya ada Abdi yang nyautin bukan kaleng-kaleng. Oh, jadi timplang. tektokan hostnya Iya. biasanya. Abdillah lagi gua keluarin. Abdillah lagi sakit jadi nggak datang, jadi cuma kita berdua lagi. Terus ini kita Bang David Wis. Nurbianto. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Ini aman audio aman ya. Bang David ini belum lama keluar dari band lu Bang. Noah. Samber itu naif maksud gua. Ada dua soalnya. David Naif sama David Noah. Enggak, tapi ini serius. Untung lu nanya gitu. Emang banyak banget yang sampai sekarang tuh yang nyasar ke Instagram gua. Demi Tuhan, demi Allah. Jadi misalkan dia sebenarnya mau komenin soal Noah gitu, tiba-tiba mentionnya David Nurbianto gitu. Sama Naif pun gitu. Naif pun gitu. Semangat Bang David Nurbianto. Sering banget Itu sengaja apa emang? Nyasar aja Tapi bisa jadi sengaja juga kali Bang buat jokes juga. Bisa jadi. Iya, Tapi sering banget gua. Soalnya kan kayak gitu sekarang. Kalau misalnya nama sama di jokes kayak Wendy. Iya sih campur kayaknya jadi sih. Wendy Walter. Iya, kan Iya, gitu. kayaknya sih gitu. Jadi kan gue jadi bapak, jadi GR. jadi GR gitu. Beneran kemarin disinkronis di Pesta Pora waktu hari terakhir kan Noah tuh headlinernya. Itu nyanyi-nyanyi gitu, terus Ariel manggil kan, tepuk tangan buat David, gue maju. Padahal buat David keyboardis. Berasa dipanggil. Kemarin gue siapinnya sama Abdillah, gue lupa bilang nggak datang, gue lupa bilang sama lu. David, oh iya terus gue krik nih kalau bilang. Iya, nggak ada di skrip. Ngomong-ngomong lu juga habis bikin lagu baru Bang? Lagu baru. Iya, lagu baru. Baru dong, belum lama, 2 bulan yang musisi ya. 2 bulan Iya, langsung ke lagu ya. Padahal pelawak ya. Tapi kemarin kan baru 2 bulan yang lalu tuh itu gue lihat di YouTube. Iya, sebenarnya sih itu bukan sesuatu yang direncanakan dan bukan sesuatu yang diseriusin. Kayak sebenarnya kayak gini aja, kayak gue tuh seniman terus kan kadang suka bikin materi stand up yang berima gitu ya. Betawi kan juga ciri khasnya pantun-pantun, ya, AB-AB. AB. Gitu ya. Bikin materi juga punchline-nya sering ada rimanya. Nah tiba-tiba di mobil kepikiran sesuatu gitu, kayak normalnya gue nulis materi stand up aja, ketika kepikiran sesuatu gue tulis di handphone gitu. Terus ada waktu kosong gue kulik, ini kayaknya cocoknya jadi lagu deh gitu. Terus gue berpikir kan, apa iya gue nyanyi gitu ya, cuman suara juga jelek gitu ya kan. Cuman kan bukannya nggak bagus tapi jelek gue akuin. Sekarang kan ada autotune ada terus gue banyak yang pakai begitu. Terus gue ya nggak ada salahnya sih gitu ya kalau gue bikin lagu, niatnya juga buat lucu-lucuan aja, dan lagunya juga kan liriknya komedi kan. Dan gue juga berkaca dari seniman-seniman terdahulu kayak Bang Benyamin S gitu kan, banyak konten atau lirik lagunya yang komedik banget gitu, lucu nggak ngilangin komedinya Bang. Iya nah kayaknya gue bisa deh kalau bikin lagu lucu-lucuan gitu. Akhirnya terus gue ketemu, karena manajer gue yang sekarang kan mantan manajernya Glenn Fredly kan, dia musik banget kan. Jadi begitu gue sharing ke dia, langsung diokein, langsung diyain. Ya udah langsung aja, mana sini liriknya, nanti ketemu orang musik, bikin musiknya, langsung rekaman. Itu prosesnya cepet banget gitu. Gue juga nggak nyangka bisa jadi lagu gitu tiba-tiba. Itu lu featuring sama
Istri. Belum pernah dibawain novel berarti lo gitu ya? Belum pernah ya, kan emang bukan niat serius. Tapi kalau siapa tahu nanti ada orang yang ngundang seorang David Nurbianto untuk nyanyi, kayaknya gue tolak. Stand up aja, nggak pede gue. Ya kalau bayaran itu lebih bang, lu bayar dah nih, ya, stand up sama nyanyi. Ya udah bisa lip sync. Lip sync. Biasanya satu doang jadi ya. Iya, satu lagu doang. Lagu zaman sekarang. Bang David itu juara Suci 4. Tahun 2014. Abang-abangan banget lu bang ya di stand up. Ya. kebetulan aja gue lebih dulu gitu dibanding teman-teman yang lain, walaupun banyak teman-teman yang juga di atas gue juga, tapi emang karena base-nya di Jakarta yang pada saat itu juga istilahnya pusatnya ya kan, industrinya juga kan di Jakarta semua gitu, pusat komunitasnya juga di Jakarta gitu segala macam. Jadi circle-nya ya alhamdulillah sama orang-orang yang memang apa ya istilahnya founder gitu, ngebawa stand up ke sini, itu angkatan-angkatan pertama gitu bertemannya. Jadi emang dianggap sebagai abang-abangan gitu. Senior ya? Iya, nggak senior sih, tapi ya, lu ngomong dulu di Jakarta berarti sekarang udah banyak di daerah? Dari dulu juga udah banyak. Dari stand up banyak. itu sama kayak Jackmania, banyak korwilnya juga. Dari Sabang sampai Merauke ada kita. Yang di bawah stand up Indo, yang terafiliasi dengan stand up Indo. Ada, kita punya grupnya, grup stand up Indo. Terus admin korwil istilahnya, admin daerah itu jadi satu grup. Jadi kalau ada event apa ya kayak audisi Suci gitu atau audisi Suca, kita informasiin, tolong disiapin komika terbaiknya untuk ikut audisi gitu. Oh, jadi udah ada jalurnya gitu bang? Udah ada jalurnya. Ya, dipermudah. Kalau dulu mungkin rada nyangsong-nyangsongan gitu kali bang? Iya, sebenarnya. Kalau nyangsong apa? Iya, nyangsong lah betul. Apa ya? Nah, pokoknya masuk-masuk aja gitu bang, sendiri nggak ada wadahnya. Jawab lo kalau ngeluarin kata-kata aneh. Enggak. Sebenarnya kita terbuka untuk umum. Siapapun sebenarnya boleh ikut stand up, boleh ikut audisi. Cuman rata-rata orang yang berhasil itu karena tahu pakem yang bener, itu belajarnya dari komunitas. Tahu pakem yang bener, tahu format yang bener, dan punya cukup waktu belajar yang lumayan lama di komunitas, itu biasanya orang-orang yang lebih siap, ya kan? Karena mentalitasnya terbangun di komunitas gitu, ya kan? Mereka belajar ngelucunya lama di komunitas. Jadi ketika ada industri seperti Suci dan Suca butuh talent, mereka lebih siap dibanding orang-orang yang tiba-tiba daftar daftar. Itu biasanya aneh sih gitu. Ya mungkin kalau yang tiba daftar hari ini punya materi, besok kan dia mikir lagi tuh bang. Iya ya kan? Kayak si itu ada lo yang temen lu main bola sama kita kan, dia ikut komunitas stand up comedy juga kayaknya. Sukron apa sih? Ya, Sukron Jamal. Sukron Jamal. Sukron Iya. sering Dia masuk step Indo bang ya? Iya, dia step Indo. Ya. stand up Indo. Diajarin gua. Stand. Kacau dia. Cuman dia kalau bahasa Arab jago. Coba bahasa Arab like. Coba bahasa Arab. Enggak bisa. La dan la jangan. Ngeri. Hah? Cool katakan. Keluarin hadis. Tapi kan kalau Bang David kan sendiri dia apa bang? Lu kan lebih ke Betawinya bang ya? Iya. Lebih bawa kultur Betawinya sih kalau dari awal itu kan. Emang lu sengaja karena lu mengangkat Betawi juga apa gimana bang? Jadi gini, stand up itu awal-awal gue ikut, gue sebenarnya salah format. Waktu awal-awal gue ikut, gue langsung daftar, istilahnya daftar open mic gitu kan. Setiap kita open mic kan punya jadwal sendiri ya, seminggu sekali, rata-rata di kafe gitu. Nah itu siapapun boleh naik, daftar aja, siapapun boleh nyoba gitu. Gue daftar nama, yaudah begitu gue naik, awal mula tuh gue kayak joke telling tuh kayak lu nyari bahan di internet tuh kan banyak tuh, ya kan, anekdot, cerita-cerita. Lu satu-satuin gitu kodian dia, terus gue ceritain, gue bawain. Nah, ternyata salah. Stand up itu bukan menceritakan kembali jokes yang sudah pernah ada atau jokes yang orang buat, tapi stand up itu murni dari keresahan pribadi yang kita rasain. Jadi emang otentik banget gitu, personal banget. Nggak bisa kita bawain materi orang tuh nggak boleh bahkan gitu, karena emang harus banget sesuai dengan pribadi kita. Nah pas gue dikasih tahu salah nih, stand up bukan begini berdasarkan keresahan. Maksudnya keresahan tuh gue apa, bingung. Ya apa yang terdekat dengan hidup lu pada saat itu.
Ya gue pikir yang terdekat dengan hidup gue pada saat itu adalah ya gue orang Betawi dengan segala macam budayanya, dengan segala macam pengalamannya di keluarga, pengalamannya dengan tetangga, stereotip tentang orang Betawi soal berantem karena warisan dan sebagainya. Itu. Ya soal dulunya kaya tanah banyak sekarang kontrak gitu-gitulah. Tanah banyak digusur, pindah paru. Siapa lu? Saudari ya, pindahnya ke pinggir ya kan, ke Parung, ke Rumpin, ke Cisauk, ke Parung Panjang gitu kan. Apa lo udah survei bang? Tenjo, dulu gue beli petasan di sana. Iya, gue dulu beli petasan di Parung Panjang naik kereta barang, nggak bayar tuh, naik di atas. Iya. Ya gitu, jadi emang akhirnya ya udah bawain cerita yang deket yang kita alamin. Cuman kan kalau dulu mungkin kan belum di 2000, lu berarti muncul di 2000 berapa tuh bang? 2006? 2000. Kalau kompetisinya gue muncul di 2014. 14 sampai 16 kan belum banyak di YouTube ya? Oh sudah. Oh udah ya? Udah. Lu ketika lu di mana gitu itu udah lu manggung di mana terus udah ada di YouTube? Udah ada di YouTube. Itu bikin capek, lu harus bikin materi baru terus nggak? Oh iya. Lah memang kalau materi akhirnya kalau kita udah tampil di TV gitu kan kita bikin materi lagi, ya? Iya. Itu kan udah di TV, udah Maya ditayangin on air. Setelah saya ditayangin on air, dimasukin ke akun YouTube-nya dia. Ya sebisa mungkin kita kalau tampil di TV lagi ya bawain materi baru dong. Sama kan udah pernah ada. Kecuali kita tampil off air kan kita masih berharap ada orang yang belum nonton. Ya, itu masih bisa kita. Tapi masih works kalau kayak gitu. Masih works. Karena gua kan dulu teman-teman gue kuliah dulu di Solo, teman-teman gue pelawak di wayang. Dulu wayang nggak banyak di YouTube kan bang, sekarang banyak di YouTube. Pelawak wayang tuh kadang banyolan-banyolannya bingung karena sekarang udah di YouTube, nggak bisa dibawain di banyak tempat lagi. Iya, karena sudah tahu orang semua gitu. Iya. Dulu malam ini manggung di Tuban, besok di Caruban, itu bisa disamain. Iya betul. Sekarang udah nggak bisa. Betul. Dulu tuh emang setiap ada callingan emang dituntut materi baru. Ada callingan syuting di TV dituntut materi baru. Lo kalau bikin materi gitu habisin waktu berapa banyak bang? Lama, nggak ada ukurannya. Kadang cepet, kadang lama gitu. Ada tempat-tempat inspirasi lo nggak buat bikin? Enggak. Kalau lo bikin laguan biasa saya bikin kamar mandi gitu. Nah kalau lagu itu lo bikin di mana? Di mobil. Di mobil tadi. Lagi macet. Lagi macet nih kan bengong ya kan, jadi ada hasilnya. Produktif. Betul. Kalau di motor nyanyi kan. Di motor gumam aja. Iya. Tapi sekarang mendingan karena motor kan pakai masker. Makanya gue nggak mau lepas masker diomelin Vando kan. Lu nggak mau lepas masker karena bisa sambil nyanyi. Kalau nggak pakai masker kan kedengeran banget sama orang. Nggak apa-apa, orang pada kenal. Lagi kedengeran juga nggak apa-apa, kayak suara lu bagus aja. Kayak orang mau dengerin suara lu aja ya bang. Justru kalau nggak pakai masker kan kedengeran banget. Kalau nyanyi aja ya. Orang juga nggak akan dengerin. Twitter lu namanya Ayah Ikhlas. Itu apa sih bang? Itu brandingan gue sebenarnya. Jadi kayak gue nih kan dalam sudah berapa tahun berkarir ya, 10 tahun. Anjay. 10 tahun ya, 10 tahun lebih lah gitu. Ya. Dari 2012 gue awal mula belajar stand up sampai sekarang kan dari brandingan gue sebagai David komika Betawi gitu yang ngangkat gue di industri gitu. Sampai gue menikah akhirnya keresahan berganti. Nah itu yang gue bilang kalau stand up berdasarkan keresahan pribadi atau berdasarkan apa yang kita rasain itu ada resiko untuk berganti gitu. Karena yang tadinya gue yang Betawi banget tiba-tiba gue menikah, otomatis kan kegalauan gue, kegelisahan gue kan seputar rumah tangga dong. Betul. Jadi materi-materi gue akhirnya jadi rumah tangga semua. Akhirnya gue nge-rebranding diri gue untuk ya udahlah, gue adalah seorang ayah yang terus belajar ikhlas karena selalu apa ya istilahnya masih belajar cara berumah tangga yang baik gitu. Ayah baik. Udah nikah berapa tahun emang lu? Udah nikah berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ya. Kemarin habis anniversary belum lama tuh, 22 selamat September. Yang berapa? Yang 4 tahun tadi. 4. Awal itu stand up. Jangan. Iya bang, jangan sabar. Ini pesonanya bolot ya. 4 tahun. Ada yang lu rasain beda nggak bang? Ketika udah nikah, apa gue jadi nanya itu tapi ya? Ya, nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tanya. Lu ada yang beda. Ketika lu nikah dan sekarang yang lu rasain.
Iya beda banget lah, gue yang dulu istilahnya cuek gitu ya, cuek bodo amat gitu ya, kita mau ngelakuin apapun sesuka kita gitu, ketika kita nikah kan harus lebih kontrol gitu, karena kan selain kita bawa nama kita bawa nama istri dan anak kita gitu. Kalau dulu kan kita bodo amat ya, kita mau berkelakuan apa kayak di luar kan bodo amat. Kelakuan dulu nggak apa? Itu emang tujuannya situ bang, pertanyaannya itu. Tujuan pertanyaan itu. Pertanyaan jebak. Ya elah laki lah bro. Bandelnya laki-laki lah. Laki tuh kan kebandelannya milih aja. Ya, betul, tinggal betul. milih aja. Ada narkoba, alkohol, sama wanita. Betul. Bisa kalau bisa sih jangan diborong semua. Ya kan kalau bisa sih dosa pilih aja gitu ya. Iya kan kalau gua kan narkoba enggak, alkohol tipis-tipis, cewek ya tipis-tipis juga. Gitu. Laki bro, laki. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena kan itu dulu lah bang ya. Dulu nggak apa-apa kok, gue juga mengaku itu kok di materi-materi stand up gue. Itu kan salah satu fase kehidupan juga yang kita lakukan. Kalau sekarang kan udah enggak, tapi dikit. Enggak, udah enggak sama sekali. Ya kalau enggak oper lah. Hah? Kalau udah enggak sekarang oper lah sama yang belum nikah nih. Apaan yang dioper? Yang nomor 3. Jadi apa itu? Terapis maksudnya. Langsung tuh kan poinnya terapis. Udah lupa juga gua. Iya. Nomor-nomornya yang bagus di mana? Juga mungkin kalau ngopernya Bang David mau ya, orang yang diopernya nggak mau. Ya kalau ada duit mau aja. Mau kalau bayar mah mau. Iyalah. Gitu lah. Jadi itu fase-fase aja, fase kehidupan. Karena gua ngerasa gini, entertain tuh emang godaannya berat banget. Bener. Iya sih emang. Bukan entertain juga kan, godaan manusia kan gitu, harta tahta wanita, bener Betul, kan? Bang. Ya, jadi sorry to say gue bisa bilang ketika lu ngerasa hidup lu lurus-lurus aja gitu, nggak belok-belok gitu kan, bisa jadi karena emang iman lu kuat. Benar. Dugaan pertama karena emang iman lu kuat, dugaan keduanya karena lu nggak bisa beli dosa itu. Lu nggak sanggup, iya nggak? Bener nggak? Bener nggak? Tapi gue yang pertama kok bang. Alhamdulillah gue yang pertama kok. Coba gue kasih 5 juta malam ini kita. Kita bicara depan Goyang kan langsung yang ada kan? Jangan depan kamera. Goyang. Ya gitu, nggak gitu. Jadi gue ngerasa gitu. Oh ternyata emang iman gue nggak kuat. Ternyata gue cukup cuma perlu dikasih godaan duit gitu. Jadi belok-belok. Mendingan daripada kemana-mana nggak langsung ke istri aja bang berarti ya. Yang sekarang. Iya maksud gue daripada lu tuh susah ke dalam jalur yang seperti itu. Oh iya, akhirnya dulu gue juga memutuskan untuk stop, berhenti. Kayaknya gue udah cukup deh gitu. Udah cukup merasakan. Akhirnya memutuskan untuk stop, berhenti, dan gue untuk serius berumah tangga gitu. Asik. Bahkan udah ada nah. Oh. Dulu setahun gue memutuskan berhenti terus menikah. Berhenti dari semua kenakalan saat itu lah ya. Saat itu. Paling ya sekarang rambut aja pirang. Cuma anak gue kenanya loh, karena ada loh Rambut pirang kenakalan ya? Apa urusannya? Ya rambut pirang nakal bro, nakal itu. Kalau sekolah bang. Untuk coba kalau di kampung kan, rambutnya pirang diomongin mas. Bener, setuju. Nah sekarang rumah lu perumahan aja kan. Iya bener, rambut pirang ya. Pelampiasannya sekarang ke rambut. Iya, itu rambutnya pirang. Kalau lu masih tinggal di coba kalau di kampung lu rambutnya pirang, diomongin lah ke bawah tuh. Ya apalagi kayak model kayak gue hitam pirang ya. Iyalah. Iya. Tapi dulu gue pernah langsung pirang. Iya, lu tuh mengkek gitu kayak habis hujan-hujanan kering. Tapi tergantung muka bro, nggak semuanya pantas ya. Iya. Iya kalau gue ukuran yang pantas kan. Ya. Nah kalau dia pantas nggak? Ya. Kan. Ya makanya bang. Makanya gue nggak mau warnain ya. Gue udah pantas gak gue dulu? Ya nggak juga sebenarnya. Ya kalau mungkin bang David di kamera mulu warnain rambut ya wajar lah kan. Nah, Iya. gue nggak di depan kamera warnain rambut ngapain kayak ayam broiler. Iya, nggak di depan kamera pun jangan coba-coba karena nggak pantas kalau lu. Beneran. Iya, Bang. Pakai ini ya. Hah? Nggak ada. Ya apa pakai sepeda. Tapi gue dulu pernah loh, gue kan dulu waktu kuliah jadi tim futsal kampus. Rambut gue warnain biru, sempet bang. Kan turnamen seminggu. Wih parah diwarnain biru kan Iya. Persija oranye. Gila. Persija merah bro. Cuman lu buka dada gue nih bro. Wih. Apa ya dada lu? Jeroan. Merah pasti. Iya daging. Merah. Semua orang merah dadanya. Kan merah. Apa? Dulu gue cat warna biru. Turnamen futsal kan turnamen seminggu.
gue keluar kota gitu, kampus gue main. Baru 2 hari berubah jadi pirang lagi, birunya cuma 2 hari doang. Iya, lu warna bleachingan berarti. Iya, ya. bleachingnya kurang kuat lah kali waktu itu. Berarti anak baru 1 bang? Anak baru 1. Mau nambah? Bikin mah terus. Mau Cuman emang belum dikasih aja. Pertanyaan orang Indonesia banget, udah nikah terus tanya anak, kalau udah punya anak mau nambah nggak? Iya. biar tambah rezekinya, tambah rezeki. Kalau belum punya anak, belum punya anak. Enggak, kayaknya dia enggak, jangan julid gitu dong. Enggak dong. kan tadi tambahnya tambah rezeki bang. Belum, tapi usaha bikin mah terus. Anak perempuan bang, Perempuan. Nah itu mungkin yang bikin udahlah nakal lagi, udahlah ya. Udah nggak Oh nakal itu kan lagi. stereotip ya, stereotip Indonesia kan gitu. Kalau dulu kalau anaknya perempuan, bapaknya bandel. Iya, gitu, iya, ya iya, kan? Iya kan? Iya juga sih, iya emang kebanyakan begitu loh. Tapi ya itu mah sedikasinya aja. Iya, nggak boleh disambung-sambungin Ya, loh. kebetulan Mesti itu mah, kebetulan aja. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan begitu tapi. Iya. Iya. Kebetulan yang banyak. Kebetulan yang banyak. Kebetulan yang sering terjadi. Anak lu udah tahu kalau bapaknya seorang stand up comedian nggak? Udah, taunya bapaknya syuting tahu. Kalau bapaknya di TV juga itu ayah ya gitu. Nah itulah ya, bukan. Iya, terus kalau mau berangkat kerja juga udah ngomong, ayah kerja ya syuting, iya. Iya, udah paham bang ya. Paham dia. Karena nanti itu loh, gue mikir kalau anak seorang entertainer tuh ketika ketika di sekolah dia ceritanya ke temennya apa ya? Itu gue pernah mikir gitu loh. Kan kalau gue misalkan lu tanya, bapak lu kerja di mana? Kerja di kantor A gitu kan. Kalau seorang entertainer apa ini jawabnya gitu? Iya, jawab aja kalau penyanyi pelawak ya pelawak. Bapak gue artis bro, gitu. Iya. Keren banget gitu loh. Iya, lihat aja di YouTube gitu kan. Kalau ngaku-ngaku lu tuh gitu gimana? Nggak apa-apa. Ntar kan anak gua bisa, bapak lu ada nggak di YouTube? Untung. Kalau kamu punya anak coba lihat kalian grafik aja Iya, ya. ada di YouTube. Lu bisa bangga bro. Benar, Bang. Bapak lu ada nggak di YouTube? Paling nggak kita walaupun kalau ngomong gini-gini aja ya buat legacy anak kita lah. Iya lah. Bapak lu nih lihat di bapak gua. Gitu. Ketik nama bapak Bekik Satria Andika ada Pasti di ada YouTube. di YouTube. Di Wikipedia ada nggak bapak lu? Nah itu gua belum ada. Ada nggak di Wikipedia? Lu udah ada bang? Ada dong. Suka ketukar sama Naif. Iya, masih suka ketuker. Tapi berarti sih Ayah Ikhlas ini lu jadikan sebuah brand Branding, untuk, iya. lu apa? Kalau namanya kalau artis kalau penyanyi kan konser tunggal bang ya. Kalau stand up comedian? Special show. Show tunggal. Oh show tunggal juga. Show tunggal stand up comedy spesial. Jadi sebenarnya sih ini kita mengekor para pendahulu aja ya, kayak founder kayak Panji gitu, Ernest gitu kan, mereka yang pertama kali bikin tour stand up gitu, terus dibikinin show tunggal dan ternyata memang impact-nya positif gitu sebagai salah satu pencapaian di dunia stand up comedy gitu. Kalau udah punya show tunggal sendiri, ibarat katanya udah punya legasi lah di dunia stand up gitu. Benar. Nah, karena kita kan yang namanya show tunggal kan kita jual tiket ya kan. Benar. Orang udah mau beli tiket aja kan berarti itu kan sebuah pencapaian gitu. Benar. Orang mau nonton karya kita gitu dengan mengeluarkan sejumlah uang dan fokus cuma buat nonton kita karena kan itu show kita. Karena dia tariknya di lu bang. Iya, ya. karena kita jual nama kita. Show-nya juga semua personal tentang kita gitu. Cuman ada beberapa opener, 1 atau 2 opener kan secara durasi tidak lebih banyak dari durasi kita sebagai yang punya show. Gitu. Ya, cuman kayak pembukaan doang Ya, gitu biasa. opener aja. Opening action-nya ada. Sorry, berarti kalau kayak gitu lu main berapa menit gitu? Minimal sejam. Sejam? Ngelawak terus Iya. harus dari terus tuh berarti ya? Iya harus dipersiapkan. Harus lucu terus kan ya? Maksudnya kan kalau mungkin kalau yang gue lihat, kalau gue tahunya stand up kan di TV ya, kan itu cuma berapa menit kalau misalkan untuk 1 jam kan berarti materinya juga harus banyak. Iya itu ditulis. Bikin setlist juga kayak bikin setlist di bawah, ditaruh di bawah panggung gue bikin. Nggak semuanya bikin sih, cuman karena gue pelupa, gue bikin. Oh. Iya. Kalau ada yang menghafal Bener-bener hafal 2 loh. jam gitu, kayak Panji gitu menghafal kayaknya gitu. Gokil. Oh, Kalau gue emang mengakui aja kalau udah ingat gue jelek, jadi gue bikin setlist bener. Kalau band tuh judul lagu kan. Lagu, Kalau ya. gue ya materi apa gitu. Misalkan gue ngomongin soal istri gue kenapa gitu, gue tulis. Ngomongin soal anak gue kenapa tuh gue tulis. Jadi setlist. Habis jadi Iya. urutannya tuh ya lu ingat kan? ingat gitu. Karena 1 jam kan nggak
nggak sebentar lagi. Iya, betul. bisa jadi kalau lo nggak tulis mungkin berantakan alurnya sama sini, Bang. Iya benar, Ya kan? benar. Itu Dan- cuman ini aja, cuman buat ngingetin alur aja. alur aja, paling judul. Kalau doang beatnya ya. mah kita inget di Ya. kepala. Kalau materinya mah inget di Iya, kepala. Tapi iya. urutannya Urutan. abis ini kita ngomongin Kemana? apa ya itu. Soalnya kalau satu berantakan habis semua, Bang. Iya. Ya? Karena ada bagian yang paslen-paslennya gitu kan, Bang, Iya ya? berurut. Berurutan dia kan. Si show Ayah Ikhlas ini berarti udah berapa kali tuh Bang? Udah 2 kali, udah 2 volume. Udah volume kedua menuju ke Volume 3 tahun depan. Di Jakarta aja Pak. Di Jakarta aja sejauh ini. 2 volume ini di Jakarta aja, tapi yang volume 3 gue berencana untuk tour keliling Indonesia. Jadi emang tour keliling Indonesia, terus puncaknya di Jakarta. Dan rencana lu udah bikin rencana mau ke kota mana aja? Belum, masih digodok itu. Oh. Ya karena juga sekarang lebih gampang karena ada koril-koril itu. Ya. Iya kan kita kerja sama komunitas kan. Misalkan kita ke kota mana ya kita kerja sama Koordinasi komunitas. ke dia, Bang, ya. Betul. Nanti dia yang ya kan kita Siapin. ngidupin mereka juga kan, Ah. ngidupin istilahnya mereka bisa dapat pemasukan dari sponsor segala macam. Nanti kita sharing dari penjualan tiket, nanti mereka dapat juga gitu. Biasanya kita ngidupin mereka juga. Benar. Ya kalau mungkin sekalian rekrut Ya openernya juga biasanya Iya. dari regional mereka gitu. Misalkan gua tampil di Jogja gitu ya openernya dari anak stand up Jogja. Ya, biasa ada tiap daerah ada tuh, Bang. Ada, Ya. dan kita emang begitu karena kita ngebuka kesempatan untuk yang baru-baru ini supaya ada panggung atau exposure buat mereka gitu, ngebantu mereka juga. Betul. Lu kan berarti manggung ya udah keliling kota Bang ya. Di mana lu gua rasa gua sering lihat lu mengakui bahwa lu nonton Persija dan segala macam gitu. Sedikit mengganggu Performa panggungnya. karir lu atau enggak dengan lu mengaku sebagai Jackmania. Iya. Persija lovers atau Jackmania? Iya, memang gue sih bukan apa ya. Kalau di entertain sih kayaknya itu bisa masuk pertimbangan ya. Karena beda hal dengan kita mendukung sepak bola luar negeri gitu. Iya. Kalau ya orang bisa entertain bisa dengan gampang Ya. aku fans MU langsung Ya. aku fans Madrid Nah. gitu karena ya mereka tidak merasakan apa sih ya ada sih istilahnya walaupun itu kan cuma di sosmed ya walaupun Iya. ceng-cengan Ah, sama Nggak bisa langsung ke sana, Ya, Bang. kita kan sama-sama tahu kultur sepak bola Ya. Indonesia kan beda gitu. Iya, Udah betul. banyak kasus juga rivalitas berujung ke nyawa segala yang udah macam lewat gitu udah yang offset lah sebenarnya. yang kelewatan kebablasan gitu. Gue sadar betul bahwasannya ini adalah salah satu resiko gue ketika gue mengakui gue suka Persija gitu. Bahkan gue sering nonton Persija dan juga punya jersey Persija gitu. Gue mengagumi Persija gitu. Pasti gue mempertimbangkan itu. Ini beresiko kayaknya ke karir gue sebagai stand up comedian yang masih butuh manggung di banyak kota gitu. Tapi gue berpikir lagi, toh gue tidak melakukan intervensi, tidak melakukan provokasi. Gue fokus datang ke kota itu, gue fokus cuman pengen ngelawak, Emang menghibur, stand up aja gitu pengen ya. menghibur gitu. Dan alhamdulillahnya penonton stand up kan orang-orang yang istilahnya open minded lah, yang paham dan mengerti. Yang mereka udah bayar sekian ribu untuk nonton kita, ya mereka harusnya udah bisa menerima apapun yang keluar dari mulut Ya, kita. nggak langsung tendensius ke lo Persijanya, Bang. Iya. Gue sering kok waktu dulu tur ke Bandung gitu, ada beberapa kesempatan tampil di Bandung juga gue sering opening dengan gue bilang, iya gue The Jack. Terus gue bilang, terus kenapa gitu. Ya. Dan mereka juga meresponnya dengan ketawa Iya, aja. malah jadi ketawa. kayak lucon juga ya, Bang. Iya, jadi nggak yang wah lu tuh nggak ada yang sampai begitu. Cuman emang kita harus sadar betul, kita harus tahu tempat untuk Betul. gimana kita bawain materi kayak gitu. Kalau gue kenapa berani karena gue paham ya yang nonton stand up ini orang-orang yang emang udah open minded dan emang mereka sadar kalau stand up itu apapun segala sesuatunya bebas diomongin, yang penting dipertanggungjawabkan gitu. Gue nggak berani juga kalau tampil di tempat umum yang terlalu random gitu, di mall, di alun-alun misalkan, Terus di pinggir jalan tiba-tiba gue dengan bangga atau dengan pede bilang, oh gue The Jack nih gitu.
terus lu mau apa gitu kan. Itu kan blunder banget ya, karena kan kita nggak bisa mengukur siapa aja yang datang ke tempat itu kan, karena terbuka kan, bahkan orang lewat pun kan bisa dengar gitu kan. Orang lagi naik motor tiba-tiba kan bisa berhenti dengar. Ya itu mah kecerdikan kita aja untuk paham di mana kita bisa ngebawain materi yang kayak gitu, yang aman di mana. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman-aman aja lah ya. Aman-aman aja, karena kan gue juga bukan orang yang sering provokasi lah atau segala macam. Gue cuma bangga aja gue sebagai sebagai orang Jakarta yang suka Persija, lahir besar di Jakarta, suka Persija ya kenapa gitu. Gue cuman, dan gue bangga sama Persija, ya udah gue cuman sejauh ini gue cuman apa ya istilahnya, ngasih tahu kebanggaan gue. Gue nggak pernah provokasi, gue nggak pernah menebar kebencian segala macam. Bahkan dimanapun ada kesempatan itu gue selalu menyampaikan pesan-pesan perdamaian gitu. Jadi justru kalau kayak lo sebagai stand up komedi gitu kan, dan lo artis kan jatuhnya kan, ketika lo demen satu Persija kan bisa jadi pelopor untuk perdamaian juga bang. Iya dong, maksud gua mungkin ada kalau pelopor mungkin katanya terlalu besar. Tapi paling tidak dimanapun ada kesempatan itu, gue selalu berusaha untuk ya beginilah begini cara gue mencintai sepak bola.